Ya, jadi dia belum tentu setia, tapi sikapnya di sini, sikap dia ke kamu itu penuh dengan keraguan-raguan ya, betul kan? Dia tidak begitu setia sama kamu, tapi dia sayang gitu ya. Menurut dia gitu kamu dinilai hubungan ini sama dia ya tidak sejalan. Karena apa? Karena tidak sejalan sepemikiran gitu ya dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kamu ini dalam hubungan ini kamu memang tidak seperti apa yang dia inginkan, tapi kamu tidak apa ya namanya ya? Salah ya. Meskipun kamu tidak sepemikiran dengan dia gitu, tapi dia tetap menjalani hubungan ini padahal dia sebenarnya udah ngerasa bahwa kamu itu tidak seperti apa yang dia inginkan gitu loh. Jadi dia itu pada saat hubungan sama kamu itu dia tahu kamu tuh belum tentu bisa pas buat dia, tapi dia mencoba untuk jalan sama kamu, coba-coba untuk jalan sama kamu. Kalau bagus lanjut, kalau ada satu-satu yang tidak baik, dia mungkin cut di tengah jalan. Itu maksudnya ya, kalau kalau arti lebarnya seperti itu ya. Nah, dan terus hubungan ini masih terus jalan meskipun kamu sama dia berjarak jauh ya, ada jarak sekarang. Kamu dan dia itu kan tadinya akrab, romantis, apa-apa suka dikasih tahu, cerita hidup, cerita hari-hari itu selalu kamu tahu segalanya, saat ini enggak. Dia selalu membaginya sama orang ini, sama orang yang baru saja dia dekat. Jadi dia membaginya ke sana soal pekerjaan, soal keluarganya, soal pikirannya, soal cita-citanya, soal keberuntungannya, soal finansialnya, harapannya, ya. Itu ditumpahkan kepada orang baru ini yang baru dekat. Sedangkan dengan kamu sekarang sudah berjarak jauh, ya. Secara mungkin kamu juga ada di luar kota, kamu ada di seberang laut, kamu mungkin di luar negeri, ya, jauh. Dan bahkan kamu ada di depan rumahnya pun kamu sudah tidak dekat, tidak akrab, tidak bisa dia tuh memberikan atau bercerita lancar tentang hari-hari dia dahulu waktu dia kenal dengan kamu, ya. Sehingga di sini membuat kamu ruwet, sebenarnya gimana sih hubungan ini gitu ya. Kamu mau pergi tapi kamu belum diputus gitu. Setidaknya dia mengatakan sesuatu ya, kamu mungkin cut gitu, mungkin kamu bisa pergi dari dia ya. Oke. Di sini kamu juga sepertinya, menginginkan untuk menjumpai dia gitu ya, mendatangi dia. Karena kamu udah ruwet banget pingin tahu dari kejelasan dia dari dekat ya, face to face, pengen cepat ketemu gitu, pengen cepat ada satu perjumpaan dengan dia, pengen tanya ya, sering berselisih paham, ruwet, banyak sekali, was-was gelisah yang terjadi saat ini ya. Di 5 bulan terakhir ini kamu sudah mulai banyak merasakan hal-hal ini, susah tidur, susah makan, banyak sakit mah kali ya, kebanyakan di sini asam lambung naik gitu ya, banyak pusing gitu. Mungkin beberapa orang ada yang sakit lama dan susah untuk sembuh karena hatinya udah bener-bener sakit ya. Oke, dia juga ruwet sih guys gitu loh ya, dia mau putusin dia sayang gitu ya, nggak dia putusin dia takut kehilangan, takut nggak nyesel dia, takut dia menyesal melepas kamu. Tapi di perjalanan hubungan kamu sama dia ini ruwetnya itu kamu kadang kala ingin menyueki dia, sikap-sikap dia untuk tidak peduli, tapi kadang di hati kamu berkobar-kobar untuk mengatakan seperti apa, bagaimana, ingin tahu alasannya dari dia, ya. Akhirnya berselisihlah kamu sama dia, ribut, ribut di sini ada keributan, ada pertengkaran, marah, ya. Hati kamu tuh perih, panas, panas dada ya, perih, badan tuh jadi sakit gitu ya. Dan ditambah kamu juga lagi ruwet soal finansial, soal harta, soal uang yang membuat kamu terjeda pertemuannya ya sama dia yang seharusnya mungkin tiap bulan atau mungkin karena jauh ya, mungkin tiap minggu jumpa, ini nggak bisa karena terkendala di kamu ada something ya, privasi kamu lagi terganggu ya, atau mungkin kamu finansial lagi nggak sehat di sini.
Oke, mungkin mungkin juga kamu banyak keluar, biaya dalam berhubungan ini ya, sehingga di sini kamu banyak keruwetan di dalam finansial kamu, uang besar, uang kecil, tapi mulai bertumbuh stabil lagi saat ini ya. Oke, di kamu mulai bertumbuh stabil lagi karena mungkin di sini kamu mulai fokus dengan diri kamu, dengan perbaikan karir kamu, dengan perbaikan sikap kamu yang tadinya ruwetan, yang tadinya selalu berselisih, bikin dia ribut terus. Saat ini kamu sedang menarik diri kamu untuk tenang, untuk fokus terhadap finansial, terhadap uang, terhadap komunikasi kamu, supaya lebih baik lagi kamu sedang memperbaiki ini. Ya, karena kamu juga paham kenapa kamu saat ini mengalami hal seperti ini, karena kamu di sini sudah memiliki seorang anak, atau kamu atau bisa bolak-balik ya energinya, dia sudah memiliki keluarga sehingga kamu seperti memberikan allowance, memberikan dia maklum bahwa hal ini tuh terjadi di dalam hubungan cinta bersegi, sehingga kamu tidak lagi memaksa, menuntut atau meminta penjelasan panjang lebar, keterangan apapun dari dia. Kamu mencoba untuk setia, untuk fokus terhadap finansialmu, untuk fokus terhadap dia tanpa membicarakan lagi untuk menghindari pertengkaran ini. Kamu capek ya, kamu mulai ingin dekat dengan caramu mengubah komunikasimu sehingga hubungan ini terus berjalan hingga saat ini masih ada yang masih baik-baik saja meskipun sudah berjarak, meskipun sudah jauh, meskipun tidak pernah dihubungi, meskipun tidak pernah ada face to face lagi, tetapi komunikasi ini masih terus jalan ya. Sikap kamu di sini stabil gitu, mencoba untuk meredam amarah, meredam panas hati kamu, meredam gelora jiwa cemburu kamu ya, sehingga hubungan ini berkembang ya. Apa ya, kamu bisa tidak pergi dari dia ya. Mungkin satu juga kamu masih takut untuk kehilangan dia, beberapa ya, hampir 70% takut kehilangan dia, yang 30%-nya udah siap ya, udah setiap, udah stabil dalam sikap dan segala hal dalam segi kehidupannya. Dan di sini bertahan, bukan bertahan karena terpaksa, tapi memang tidak bisa lepas karena dia percaya bahwa memang dia mengolah rasanya bahwa cinta ini bukan untuk main-main. Dia memiliki perasaan ini bukan karena gairah seks, dia memiliki perasaan ini dan masih lanjut karena di sini ya, lihatin ini, dia masih sayang sama kamu nih, kamu masih sayang sama dia ya. Dia juga masih sayang sama kamu, dia takut kehilangan kamu meskipun tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu ya. Di sini sikap dia sama kamu masih terus tidak ingin kehilangan. Nah, oke. Ada beberapa orang mungkin yang sudah sembuh dari ini, melepas, dan ada orang juga yang menganggap bahwa cinta ini sebenarnya murni, betul-betul tulus, ikhlas, tanpa melihat statusnya dia, tanpa melihat bagaimana tuntutan atau finansial dia ke kamu, tanpa meminta lagi perhatian ke kamu, tapi dengan cara kamu diam, menjaga rasa kamu, menjaga pikiran kamu sehingga kamu balance, sehingga udara, mungkin suhu tubuh kamu jadi normal, stabil, keuangan kamu jadi bertambah bagus, karir kamu jadi bertambah oke, karena pengolahan rasa kamu, bagaimana kamu mengatur semua ya, segi-segi hal negatif di dalam badan kamu, di terutama hati dan otak kamu, sehingga ini berjalan lancar, mulus, meski ada perih sekali di hatimu, tapi kamu menahan untuk tetap sabar, bukan karena kamu ingin kembali atau merasa diakui oleh dia ya di sini nih ya. Bukan masalah itu, bukan lebay karena pengen takut kehilangan dia atau ingin diakui, bukan. Tetapi ikhlas mencintai dia itu karena kamu merasa bahagia. Dengan mencintai dia itu, kamu bahagia dan hati kamu nggak sakit gitu loh. Meskipun dia tidak tahu hal tersebut ya, dia mau tahu bodoh amat, nggak tahu juga, nggak pusing gitu. Yang penting kamu sehat di sini, mencintai dia dari jauh, mendoakan dia dari jauh ya di sini. Hubungannya terus bersama, sikap dia ya masih keras ke kamu yang selalu memberikan rasa cemburu, tapi dia takut kehilangan kamu ya, karena kamu, dia sayang juga sama kamu. Begitu juga dengan kamu, harapan ini atau jalinan ini masih terus berjalan hingga saat ini. Sikap kamu di sini mulai stabil untuk tidak cemburu dan
fokus terhadap finansial ya, sehingga hubungan ini berjalan lancar dan hati kamu juga masih terus berbunga-bunga. Kamu berarti intinya kamu harus stabil di keuangan dan finansial ya, dan karir. Jadi perasaan cinta itu mengikuti bagaimana jalannya finansial kamu. Jadi kalau finansial kamu bagus, karir kamu stabil gitu ya, dan kamu juga di sini bisa memiliki perasaan yang sehat. Jadi ada aura berbunga-bunga atau aura cinta itu masuk ke kamu gampang karena kamu sudah membuat kestabilan di beberapa titik sehingga kamu mampu menangkis semua hal-hal negatif, hal-hal perih di dalam hati kamu digantikan dengan dari semesta ya, berdatangan rasa sukacita, rasa bahagia, tiba-tiba seneng banget, bahagia aja meskipun hanya dari jauh kamu lihat dia, memantau dia, mencintai dia, dia tidak tahu sedalam itu kamu sama dia. Ini adalah orang yang sudah lama memiliki hubungan dengan kamu ya, dengan dia dan kamu ini udah hampir 1 tahun lebih atau di bawah ya 5 tahun gitu ya, atau pokoknya lebih lah yang ini ya. Dan ini adalah kisah cinta mereka yang baru ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Dia juga sama, ribut terus, nuntut ya. Dia juga matre, menuntut uang dong. Iya, menuntut finans. Dia bukan cuman kasih sayang, komunikasi ya, tetapi dia menuntut perhatian dari apa? Dari cara bicaranya dia, sikapnya dia, perilakunya dia, bahkan tentang hal-hal uang-uang ya. Jadi dia nggak cuman raga atau sesuatu hal yang terlihat apa ya, perkataan-kataan yang membuat dia baik, tapi secara materi pun dia mau seperti itu. Nah, itu yang membuat si orang yang tidak lagi berhubungan komunikasi sama kamu ini banyak diam karena susah untuk dijalani, susah untuk ditepati permintaannya. Oke, orang tersebut tidak bersyukur dengan adanya kamu karena merasa dia memiliki kelebihan, diberikan banyak kesempatan oleh Tuhan ya. Orang memiliki tubuh bagus, memiliki energi bagus, memiliki pemikiran yang bagus sehingga dia mudah mendapatkan pengganti dari kamu, mudah mendekat dengan siapapun karena kepintarannya, meskipun dia mungkin terlihat tidak banyak materi tapi dipandang orang yang kamu sayangin ini dia memiliki materi lebih atau berwawasan lebih sehingga dia pamornya tinggi ya, gampang cari pengganti. Dia tidak bersyukur dengan adanya kamu gitu ya, tidak mencoba untuk tetap konsisten dan komitmen dengan kamu, justru dia membuat kamu jadi opsi kedua. Nah, ini opsi pertama lagi gitu. Jadi ini opsi pertama yang sedang dia kejar saat ini. Gitu teman-teman. Kenapa teman-teman itu selalu menanyakan bagaimana perasaan dia? Oh, dia masih sayang kok, masih ada, tapi tidak ada pernah ketemu, tidak ada perhatian karena ada orang lain selain kamu, selain istrinya, selain pasangannya, selain suaminya ya. Seperti itu, dia mulai ingkar janji, mulai tidak komitmen dengan apa yang dia buat di awal, tidak sepemikiran lagi, tidak sejalan lagi, berseberangan jalan, berseberangan dengan harapan kamu saat ini. Gitu guys, kita cek dari tarotnya ada zodiak apa saja dan inisialnya apa aja. Guys, pokoknya apapun yang aku bacain di sini, aku minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Terus juga beberapa teman-teman aku di sini mungkin ada yang kurang suka dengan sikap aku ya, mungkin dari beberapa pulau dan menyeberang lautan yang mungkin tanpa sengaja sudah mencoba-coba aku dari jauh gitu. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Mental kuat? Bagaimana, sehat? Jangan seperti itu ya, kita manusia sama-sama ciptaan Tuhan, tidak baik ya. Sesuatu hal yang memiliki yang kamu anggap kelebihan untuk kamu gunakan untuk kebaikan kamu dan masa depan kamu ya, untuk orang lain, untuk keluarga, terutama untuk dirimu sendiri sampai hari tua. Jangan kamu gunakan untuk bermain-main dengan orang-orang yang mungkin kamu tidak kenal dengan aku gitu ya. Kamu tidak tahu aku seperti apa gitu ya. Jangan seperti itu, mending kita jadi saudara, saling membantu ya. Aku sudah membuka banyak peluang untuk kamu dan aku bisa dekat ya. Tetapi untuk maaf ya, untuk para laki-laki di sini saya memang kurang membuka privat untuk para laki-laki. Saya membuka untuk orang-orang yang perempuan, remaja, putri ya, ibu-ibu.
Ibu-ibu pejabat bukan tidak membuka untuk jalurnya laki-laki ya, sebab aku juga menjaga marwahku sebagai perempuan ya. Aku tidak mau dipandang hina dan tidak baik ya. Meskipun di sini sebenarnya saya membantu Anda gitu. Oke teman-teman semuanya, gunakan semua kelebihanmu untuk kepentingan dirimu dan orang banyak ya, jangan untuk kejahatan karena semua akan kembali pada pemiliknya kalau itu bersifat tidak baik ya, atau membuat seseorang itu celaka ya. Aku hampir 3 malam ini aduh, mengalami, kesakitan gitu ya, tapi ya itu lagi ya, masih ada leluhur yang membantu ya, masih ada doa-doa yang menyembuhkan semuanya. Teman-teman semuanya dijaga sikapnya. Kalau aku ada salah aku juga minta maaf ya. Oke, kita lihat cek di sini pesan semestanya dari tarot kita hari ini apa dan zodiaknya apa aja ya. Akankah kamu sebagai orang ketiganya ya? Akankah kamu sebagai orang ketiganya akan menjadi jodohnya kah? Bagaimana perasaan dia sama orang ketiga yang sudah di atas 1 tahun ini? Bagaimana perasaan dia kepada orang ketiganya yang sudah memiliki usia hubungan di atas 1 tahun lebih? Bagaimana perasaan dia kepadanya? Aku ambil 4 ya. Ini untuk yang dia ke orang ketiga lama dan nanti orang ketiga baru. Nggak ada yang mau turun sih. Oke, ini ya untuk orang 3 lamanya dan kita buka untuk orang ketiga baru. Bagaimana perasaan dia orang yang tidak lagi berkomunikasi sama kamu? Bagaimana perasaan dia terhadap orang barunya saat ini yang sudah dekat sama dia? Bagaimana perasaannya? Oke, dia turun berapa? Aku ambil lagi ya karena banyak sekali, aku ngambil 4. Bagaimana perasaan dia orang yang tidak lagi berkomunikasi dengan kamu yang hubungannya sudah hampir sudah hampir 2 bulan ya. Wow, sepertinya lebih bagus nih. Oke guys, aku taruh di sini tutup ya. Ini untuk orang kedua baru. Dan ini adalah dia dengan pasangan sahnya. Bagaimana perasaan dia, seseorang yang tidak lagi komunikasi dengan kamu, hati dia terhadap pasangan sahnya. 1. Wow, tetap diduakan ya guys. 2, 3, 4. Oke guys, mari kita baca dan simak. Untuk yang ke orang baru ntar aja ya, terakhir ya. Oke, kita ke pasangan sahnya dulu. Ini aku kasih kartu hijau untuk pasangan sahnya. Batu hijau untuk pasangan sahnya. Di sini ada 7 of Pentacles. Sebenarnya dia kepada perasaannya dia terhadap pasangan sahnya, dia sedang mencoba untuk menunggu reaksi, perasaan dan sikap dari pasangan sahnya berubah menjadi apa yang diinginkan oleh dia, apa yang diharapkan oleh dia selama ini. Karena selama dia berpasangan dengan orang yang sudah resmi dengan dia ini, sikapnya dia kurang bagus, tapi dianya ini nih, si orang yang tidak lagi berhubungan dengan kamu, mulai mencoba untuk memperbaiki, mulai mencoba untuk berubah terhadap si pasangan sahnya. Dia sedang menunggu reaksi. Bagaimana reaksinya nanti dari dari pasangan sahnya ketika dia sudah berusaha dengan jeripayah dan waktunya, apakah akan berubah menjadi apa yang seperti dia harapkan? Itu ya perasaannya dia saat ini. Lalu ada 2 of Pentacles. Sebenarnya dia masih terus membutuhkan si pasangan sahnya ini ya, tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar jauh karena tetap ada di dalam dia istilahnya gini, seumur hidupnya dia mungkin tidak akan pernah melepas ya, 2 of Pentacles ya, tidak akan pernah melepas karena dia masih membutuhkan si pasangan sahnya, mungkin tidak akan pernah gitu. Paling turun naik perasaan dia, kadang mungkin sayang ke sana, sayang ke pasangan sahnya, sayang banget, lalu turun lagi, pindah lagi ke orang ketiganya. Itu ya perasaannya dia seperti itu kepada kepada pasangan sahnya. Lalu ada di Justice ya.
Sikap dia, perasaan dia terhadap pasangan sahnya ini, menurut dia adalah, tipikal pasangan yang pintar. Jadi si pasangannya saat ini tuh orangnya pinter, ya, punya pendidikan yang bagus, punya sosial yang bagus, ya, punya harga diri yang bagus, punya komunikasi yang bagus, ya. Tetapi dia tidak bisa sejalan, dia tidak pernah bisa sepemikiran dengan orang yang saat ini sudah tidak lagi komunikasi sama kamu. Jadi pertimbangan kenapa dia tidak ditinggalkan, karena dia memiliki hal yang tadi saya sebutkan, ya. Dia tidak mau kehilangan orang tersebut karena menurut dia berharga, the justice, berharga. Ada sesuatu yang tidak mungkin dia lepas dengan mudah, bahkan mungkin dijaganya seumur hidup. Ini untuk orang si pasangan sahnya, hati dia terhadap pasangan sahnya. Ada the chariot, artinya apa? Sikap dia, meskipun dia punya banyak kelebihan ya si pasangan sahnya ini, tetapi tetap dijadikan atau tetap dia tuh suka ngelaba, cari-cari orang lagi gitu, nggak setia istilahnya ya, menduakan gitu. Orangnya di sini dia emang agresif banget, walaupun dia tuh kalem, tidak begitu banyak bicara, tapi sekalinya dia ngomong tuh bawel gitu. Dia tuh orangnya kayak pekerja keras gitu ya. eh Tipe-tipe pemimpin, tipe-tipe orang yang nggak bisa diem gitu loh ya. Jadi kalau dia tidak diperhatikan, tidak dimanja, tidak diberikan apapun yang mungkin jadi keinginannya dia ataupun apa yang dia sukai gitu, dia akan mencari seseorang di luar gitu. The chariot artinya dia tidak bisa diam gitu ya. Dia tidak bisa dalam, walaupun dia orangnya diem, nggak bisa dia itu didiemin gitu. Dia pingin ada seseorang yang bisa membahagiakan dia melebihi pikirannya, melebihi apa yang dia inginkan. Oke, ini sikapnya dia terhadap orang ketiga lamanya. Entah ini kamu adalah orang ketiga lama atau kamu adalah orang ketiga barunya. Mari kita simak guys. Apa yang dia katakan ya? Aduh. Oke, dia perasaannya the hermit. Artinya adalah bahwa dia itu sebenarnya telah memiliki keraguan-raguan terhadap kamu, orang ketiga yang lama. Ya, dia telah memiliki perasaan ragu-ragu di dalam hatinya. Dia ingin meninggalkan, namun dia masih menyimpan sedikit perasaan cinta itu di dalam relung hatinya yang paling dalam sekali ya. Ini soalnya cintanya udah masuk ke dalam kalbu, sehingga the hermitnya turunnya di sini, di orang ketiga lama. Di dalam dasar lubuk hatinya, sebetul-betulnya dia mencintai orang ketiga lamanya. Tetapi ada satu hal yang dia cari, yang dia belum ketemukan di orang ketiga lamanya, sehingga dia tidak setia. Dia banyak merenungkan hal ini karena sepertinya apa yang dia inginkan itu tidak ada di orang ketiga ini. Gitu, kurang. Padahal cintanya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, tetapi dia masih mencari apalagi yang kurang ya. The Lovers. Oke, guys, kamu dapat ini ya jika kamu adalah orang ketiga lamanya. Buat siapapun yang di sini pasangan sahnya, orang kedua baru, orang kedua lama ya, aku di sini minta izin jangan sampai kalian berpikir untuk aku memilih siapa di pihak siapa, tidak. Membaca sesuai dengan apa yang terbuka di meja ya. Oke, hari ini The Lovers, dia sayang banget sama kamu, sayang sekali. Dia ingin apa ya, dia ingin bahagia bersama dengan kamu ya. Malaikat cinta tuh selalu berada di posisi kamu, selalu menaungi kamu, bahkan kamu begitu sangat sabarnya disakiti, diduakan gitu ya. Sama seperti halnya pasangan sahnya juga begitu, dia sabar gitu loh ya. Dia sabar dengan diemnya, dengan cueknya gitu ya, dengan tidak pedulinya sikap dia terhadap si orang yang sedang kamu pikirkan ini, tetapi di dalam lubuk hatinya dia mencintai orang itu. Begitu juga orang ketiga ini ya. Si pasangan sahnya ini, si orang ketiganya ini juga sayang, dan perasaannya dia, doimu ini ya, yang sudah ninggalin atau tidak komunikasi sama kamu, dia masih mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Bahkan the hermit ada, the lovers ya, kartu takdirnya ada di kamu, dua kartu ini ya, betapa dia sangat mencintai kamu gitu. Bahkan kamu sudah masuk ke dalam relung hatinya, kamu lebih tinggi rasanya itu ya. Di sini mungkin dapat, di sini juga dapat
Oke, ada Ace of Sword. Artinya adalah bahwa dia orang yang tidak lagi komunikasi dengan kamu ini emang pelin-pelan gitu ya. Banyak hal yang dia pikirkan berlebihan, sesuatu hal yang tidak ada pada kamu dicari lagi di luar sana. Dia tegas dengan kamu tapi dia tidak tegas dengan dirinya dan janjinya, ya. Oke, itulah dia, sikap dia itu seperti itu. Ini ada the hangman, artinya sifat dia itu penuh dengan keraguan-raguan. Jadi dia juga gini, kalau lu sayang sama gue juga sayang sama lu gitu ya. Kalau lu perhatian sama gue juga perhatian sama lu. Kenapa dia jadi seperti ini? Karena dia egois. Di sini kamu yang tersakiti, tapi dia di sini justru nyalahin. Kamu banyak ketidakbaikan terhadap dia sehingga hubungan ini jadi bercabang-cabang gitu. Dia menyalahkan kamu di sini gitu, bukannya kamu yang nyalahin dia, tapi dia yang nyalahin kamu. Kamu sih gitu. Dari awal udah serius hubungan ini, tetapi kenapa jadi bercabang-cabang? Karena kamu gitu, nggak jelas. Kamu masih ada urusan kah yang belum selesai? The hangman gitu loh, dia menunggu di sini. Gimana kamu gitu loh. Kalau kamunya siap, dia hayu gitu loh. Hayu kita ke pernikahan. Tapi kamu kayaknya belum siap, ayo. Bener nggak? Capek deh. Itu kekurangannya jadinya. Untuk orang ketiga barunya. Astaga, mari kita cek guys. Ada Eight of Pentacles. Sedang berusaha dia, ya. Dia sedang berusaha untuk mencintai orang ketiga barunya. Dia sedang berusaha untuk mengubah sikap dia yang tidak seperti apa yang dia inginkan. Dia sedang berusaha untuk mengarahkan si orang baru ini ke jalan yang dia inginkan. Dia sedang mencoba untuk berusaha untuk membersihkan apa-apa yang menjadi penghalang orang yang sedang kamu pikirkan ini. Ya, orang ini tuh termasuknya kayak dia terkenal nih gitu di medsosnya nih. Banyak banget relasi, banyak sekali teman sehingga pas dia buka medsosnya, wow gitu ya, amazing. Kalau kamu nih di sini tipe orang yang introvert juga, jadi nggak pernah ingin diketahui orang banyak, tapi kamu bisa berkomitmen untuk setia, bahkan kamu tidak menginginkan terkenal ya dengan hubungan kamu dengan doi. Tapi kalau orang ini dia ngerasa bangga, si orang baru ini ngerasa bangga bisa ngedapetin orang yang sedang kamu pikirkan ini gitu ya. Tetapi di media sosialnya dia terlalu rame sehingga si orang yang kamu pikirkan ini nggak nyaman dengan dia dan dia sedang berusaha untuk mengubahnya, ya. Oke, cinta nggak sih? Ya lagi berusaha, berarti kan buat dijadiin serius gitu. Oke, di sini ada King of Sword ya kan, perasaannya serius, kenceng guys, kenceng banget sama orang dua baru ini. Masih baru ya, kenceng dia. Fokus dengan orang baru ini. Ya, fokus dia untuk ke depan berlarinya, tidak melihat tengok-tengok kiri kanan. Dia fokus, pokoknya hari ini dia harus jadi, harus kena, harus bisa dia dapetin. Nine of Pentacles, dia mencintai orang tersebut, dia bahagia selain dia cantik, dia mungkin juga single parent ya, juga dia punya harta berlimpah, punya warisan, keuangannya terjaga, stabil, orangnya bagus, sehingga ini yang menjadi tujuannya dia. Oke, nanti dalam hubungan pasti stabil loh gitu, nggak akan ada something yang membuat di pertengahan jalan akan rusak atau bertengkar, itu menurut dia ya, gitu. Nanti aku jelasin di belakang perbedaan kamu dengan ketiga-tiganya ini ya. Dan di sini ada Princess of Cups, jadi perasaannya dia itu belum begitu kuat dan apa sih, perasaannya ya, kalau sikapnya memang dia bener-bener ngejar orang kedua baru ini, bener-bener dikejar sampai dapet, sampai ngedapetin hatinya, sampai ngerubah sikapnya dia, perbuatan dia yang nggak bener atau mungkin yang nggak seperti yang dia inginkan dirubah sedikit-sedikit nih. Nah, kalau yang Nine Pentacles dia memiliki segala apa yang kelebihan yang tidak dimiliki dari satu dua ini ya. Dan ini cintanya dia itu masih sedikit, masih secawan gitu, tapi ada harapan untuk bisa tumbuh besar gitu.
ya perasaannya dia. Oke, perbedaannya apa sih di antara ketiga ini? Kalau di sini pasangan Sahnya kelebihannya pendidikannya oke, harga diri oke ya, sikapnya juga oke, dan dia apa sih namanya, cuek gitu loh. Dia seneng sama sama pasangan Sahnya cueknya, pendidikannya, kestabilan emosinya itu yang cueknya parah, ini cuek semua ya. Gitu. Jadi dia fokus sama kerja, itu dia seneng kelebihannya. Dan di sini kelebihan kamu, di sini kamu orangnya introvert, nggak, orang lain nggak tahu, nggak suka tenar, dia seneng, privasi dia terjaga, privasi dia aman gitu. Kamu menjaga ini untuk tidak rusak, dan kamu sepertinya merasakan dia ya, privasi dari kamu, merasakan frekuensi dari kamu bahwa kamu selalu mendoakan dia, selalu mensupport dia. Bahkan kamu juga tahu mungkin dia ada orang baru ya, di hubungan kalian selain pasangannya, dan kamu paham, sehingga kamu seperti memberikan apa namanya, memberikan perhatian untuk hati-hati kepada dia supaya dia tidak melukai hati kamu ya. Jadi boleh katanya main di sana atau di mana, tapi tidak, jangan sampai saya melihat atau bagaimana gitu ya. Pemikiran kamu yang bagus yang di sini yang menonjol ya. Oke, di orang ketiga barunya, di sini materi dunianya terpenuhi. Dia semua ada. Apa yang dia inginkan ada di sini. Semuanya, materi, kekayaan, harta, warisan, anak, kecantikan, ketampanan, ya, semua mudah didapat di sini. Tapi pergaulan sosialnya tidak seperti apa yang dia inginkan, yang dia harapkan gitu ya. Jadi di sini akan menjadi momok fokus pertengkarannya ke depan. Ya, guys ya. Oke, tinggal inisialnya, guys. Seperti apa inisialnya nanti, siapa aja yang ada? Oh, deg-degan. Ada siapa aja? Ada huruf inisial R, ada inisial D, ada X, ada H. Oke, ada E, ada B, O, A, C. Ya, ada siapa lagi? Ada N, ada huruf S, T. Oke, guys, semua teman-temanku ya, harap jangan membuang tenaga ya, apalagi kalian punya kelebihan. Jangan coba-coba untuk menyakiti hati orang dengan kelebihan yang kalian miliki, karena akan berimbas pada karma dan kembali kepada kamu lebih menyakitkan 7 kali lipat. Jaga dirimu dengan ilmumu, jaga pasanganmu dengan pikiranmu, jaga ucapanmu ya dengan hati kamu. Jadi apapun yang dikeluarkan harus disaring dulu semuanya, begitu juga pikiran ya. Dan banyaklah belajar agar pintar, agar pandai, agar tidak dibodohi orang. Jadi nyambung ya orang ini. Orang ini nyambung. Kepintaran, sekolah yang dihasilkan dari pendidikan, pikiran dihasilkan dari banyaknya pengalaman, sehingga dia terjaga tidak terlalu amburadul. Ini terjaga bagus, ini berdua ya, oke. Dan di sini juga dia memiliki segalanya, tapi dia terlalu ingin populer. Jadi belajar dari kisah malam ini seperti apa, silakan kalian ambil sendiri ringkasannya. Selalu ada kelebihan, tapi juga selalu ada kelemahan. Begitulah Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita tidak boleh iri ya. Kalau saya bisa baca lintrik dan saya dapat banyak subscriber sudah 9.000, berarti itu rezeki saya dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan hal yang sama, bukan berarti saya jahat, dan kamu juga jangan menjahati aku. Kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita sama-sama saling sukses dan beruntung di perjalanan, dan selamat selalu disadarkan dengan hal-hal kematian, bahwa semua yang ada dalam kehidupan tidak ada yang kekal abadi, dan semua cinta yang ada pada kalian semua akan diambil oleh pemilik hati. Jadi jaga sikap, jaga diri, jangan mudah mengotori hati orang dan menyakiti, dan
Selalu ikhlas jika kamu tidak diberi lebih dari orang lain dari hari ini hingga ke depan nanti. Mulailah kita belajar menata hati dan diri agar tidak terpuruk ke depan nanti. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye teman-teman semuanya. Bye bye.